sniper asal Prancis Kanada, keturunan Prancis Kanada itu dikenal. Dia tiba di Ukraina pada Rabu waktu setempat. Penetapan tersangka Indra Kents dan Doni Salmanan. Yang diketahui Indra Kents dan Doni Salmanan ini adalah menjadi tersangka penipuan dari trading. Oke Sobat Lirikku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Saya masih bersama Aristoteles. Udah berapa episode nih kita nih. Kita terus menemani Sobat Lirikku bersama saya dan Mas Bro saya nih di sini. Di sini apa di sini? Ya itulah. Kalau Mas Bro Sergio Agasta. Sampai semoga kita minggu depan kita sudah on location ya, biar berjumpa, biar enak tos-tosan gitu. Ya. Oke bro, coba dong sepil 5 berita terpopuler minggu ini. Oke, saya highlight ya berita terpopuler di jpnn.com. Ini ada soal kepala otorita ya kemarin dilantik. Bukan kemarin lah, hari apa ya? Kamis. Iya, ibu kota negara ya. Ya, kepala otorita yang sudah dilantik Pak Jokowi, Pak Bambang Susantono maksudnya. Ada juga soal beritanya Jenderal Andika yang berbicara soal ya pokoknya nanti kita bahas lah. Biar Oke. Gitu kan. Selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke Mas Bro, tadi kan sudah saya highlight 5 berita terpopuler, salah satunya nih soal Bambang Susantono. Coba Mas Bro kayaknya mau meng-highlight berita terpopuler yang 5. Oke. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya ibu kota negara baru sudah rilis ya, sudah dimulai manajemen sistemnya dan segala macamnya. Nah, kemarin itu hari Kamis kemarin Pak Joko Widodo itu selaku Presiden Republik Indonesia kita menyatakan bahwa profil Bambang Susantono ini sebagai kepala otorita di ibu kota negara baru. Nah, beritanya seperti ini. Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN Nusantara di Istana Negara Kamis kemarin. Nah, adapun pengangkatan keduanya di IKN ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 9M tahun 2022, ya kan? Nah, kemudian Bambang ini diketahui lahir di Yogyakarta. Dia sampai detail nih jurnalis JPN menulis ya gitu kan. Lahir di Yogyakarta, tanggal lahirnya 4 November 1963. Wah, ini ketahuan nih betonnya nih kalau ada tanggal lahirnya seperti ini. Nah, dirinya selama ini memang dikenal sebagai perencana infrastruktur dan transportasi. Nah, pria berkacamata itu tercatat lulusan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung ya kayaknya. Alumni ITB ya. Iya, alumni ITB. Kemudian Bambang melanjutkan studi pascasarjana di Universitas California dan mendapat gelar Master Tata Kota. Ngeri ya, Bro. Master apa? Kalau saya master apa ya? Dan Bambang juga tercatat meraih gelar doktor bidang perencanaan infrastruktur pada 2020 di universitas yang sama, yaitu Universitas California. Nah, dia juga pernah menjabat Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI periode 2004 sampai 2010. Semasa menjabat, Bambang menekankan sistem transportasi yang humanis sesuai dengan karakter Indonesia. Berarti itu zamannya PSBY ya, Bro ya? Iya. Sampai 2010. Nah, lebih lanjut kepala otoritas IKN ini itu sebenarnya bukan orang baru di lingkungan pemerintahan. Ya iyalah. Dirinya pernah bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Gitu, Bro. Ya, Kementerian PU ya kalau sekarang. Iya, Kementerian PU. Berarti dia juga sudah ikut andil ya dalam pemerintahan Pak SBY juga ya, udah keren nih ya, Pak Bambang. Kalau dilihat dari rekam jejak oke sih. Karena lulus master gitu kan, terus meraih dokter di bidang tata kota. Dan bisa dibilang Pak Jokowi kayaknya memang menempatkan orang yang tepat, ya Kak. Ya Kak. Ya. Yang nggak ada irisan dan tanda kutip irisan ke partai lah ya. Tapi yang kalau kita tahu selain Pak Bambang Susantono,
Iya. Itu kan yang dilantik juga Pak Doni Rahajo sebagai wakil kepala otorita IKN. Nah, Pak Doni sendiri kan memang kalau Pak Jokowi juga bilangnya seperti ini kalau menggambarkan sosok Pak Doni. Dia berpengalaman di bidang properti dan dia pernah dibilangnya paham lah soal perencanaan. Pak Jokowi untuk menggambarkan sosok Pak Doni, bukan Doni Monardo ya, Doni Rahajo. Iya. Ya, semoga dengan Pak Bambang dan Pak Doni ya pembangunan IKN bisa berjalan mulus. Ya, semoga mulus. Bisa mulus. Ya kan? Tidak ada yang mangkrak ya. Tidak ada mangkrak. Seperti proyek apa ya? Ya itulah pokoknya. Itu pokoknya. Ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Oh iya. Bacain berita terpopuler kelima. Komentar ya, Mas Bro. Ada dari Susmono. Oke, Susmono. Dia bilang begini, semoga orang yang dipilih Pak Jokowi amanah dan tegas, maju terus Pak Bambang Santono untuk majukan NKRI. Agak sedikit ini ya, namanya Pak Bambang Susantono. Dia bilang Pak Bambang Santono. Oh, salah orang mungkin, Bro. Oh iya, bisa jadi. Iya. Doanya nggak nyampe dong nanti kalau salah orang. Nggak ada binnya aja nggak dipakai agak spesifik. Ini udah salah nama lagi. Iya, barangkali niatnya, Bro. Niatnya Pak Bambang Santono. Memang ditulisnya Pak Bambang Santono. Santono. Orang Meksiko kayaknya Pak Bambang. Santono ya. Oke, itu berita terpopuler kelima. Kita bacain berita populer Case Close. Oke, berita terpopuler nomor 4. Kali ini saya yang bacakan. Nah, berita populer nomor 4 ini sangat membanggakan ya. Artinya membuka kesempatan bagi putra-putri Indonesia. Ya. Apa tuh? Coba dibacain. Headline-nya begini. Jenderal Andika, jangan lupa mereka yang bukan putra dan putri TNI boleh masuk, kata Pak Jenderal Andika Perkasa seperti itu. Nah, beritanya seperti ini saya bacakan ya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan arahan kepada jajarannya terkait perekrutan perwira karir TNI. Dia mengingatkan jajarannya untuk tidak diskriminatif saat merekrut perwira karir TNI. Nah, sebab Jenderal Andika menegaskan bahwa rekrutmen itu merupakan hak seluruh warga Indonesia. Ditambahkan lagi di quote di artikelnya bilang begini, yang nomor 1, kalau disebut persyaratan warga Indonesia, jangan sampai ada tambahan anak anggota TNI kah, itu anak putri TNI atau putra TNI kah. Ya. Biarkan itu menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, kata dia saat membahas rekrutmen perwira karir dan perwira karir khusus TNI tahun anggaran 2022 kemarin, sebagaimana disiarkan di kanal Jenderal TNI Andika Perkasa di YouTube Rabu kemarin. Dalam paparan ini disampaikan panitia seleksi terdapat beberapa persyaratan umum untuk para pelamar, antara lain berstatus WNI. Nah, ujar Jenderal Andika putra dan putri TNI tentu diperbolehkan mendaftar, tetapi harus diperlakukan sama dengan pelamar yang lainnya. Gitu, Bro. Jadi asas keadilan gitu ya, Mas Bro, ya, keadilan untuk semuanya. Jadi iya. Tidak ada privilege, bagi anggota putra atau bapaknya TNI, ibunya TNI, nggak ada privilege. Semua sama rata. Iya nggak sih? Seharusnya ya seperti itu ya, karena kan biar semua anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk jadi abdi negara ya kan. Iya, saya sih setuju sekali Bro. Karena ini adalah memang harus diberantas dari skala yang paling kecil, terutama dari rumah tangga ya. Kalau udah skalanya ke warga negara Indonesia, apalagi ke rekrutmen anggota TNI, itu sangat bagus sekali. Biar orang yang tidak mampu membayar pun, maksudnya kalaupun ada oknum-oknum yang nepotisme untuk masuk TNI, nah itu dihilangkan dengan caranya Pak Andika seperti ini. Ya nggak sih, Bro? Betul, Mas Bro. Jadi semuanya kayak orang-orang yang nggak terpantau kan selama ini ternyata punya kualitas yang baik untuk menjadi abdi negara, ya punya kesempatan yang sama. Oke,
Ada komentar apa dari Sobat Negeriku, bro? Saya bacakan ya berita. Oke. Tempat komentarnya dari Pak Junior Keanu. Jadi dibilang gini, mantap Pak Jenderal, berani memberikan perubahan yang besar, khususnya dalam proses rekrutmen TNI, kata Pak Junior Keanu. Bukan, tapi nggak ada hubungan kayaknya. Pak Imbong. Ya nggak ada, pasti nggak ada lah, bro. Masa anak sekecil itu bisa baca jpnn.com, ya nggak sih? Siapa tahu, Mas Bro. Oh tapi iya. Kayaknya nggak. Atau pembantunya, asisten rumah tangganya itu apa namanya, pakai akun Keanu, komentar kan bisa. Oke, itu berita terpopuler di jpnn.com. Siap. Yang keempat ya. Oke, Mas Bro. Oke. Setelah kita membahas soal Pak Panglima yang Jenderal Andika. soal rekrutmen ini, kita sekarang membahas yang agak lebih skalanya lebih ke internasional nih, Mas. Ngeri ya. Ini menyangkut soal urusan Ukraina dengan Rusia. Beritanya seperti ini. Sniper paling menakutkan di dunia tiba di Ukraina. Ganteng, tapi rekornya ngeri. Kalau saya lihat fotonya nih, Mas Bro. Iya. Ganteng sih. Lalu? Tapi kita bacain aja ya. Cuman kan laki, Mas. Buat kan ya. Seorang ganteng. Oke, beritanya seperti ini. Wali, begitu penembak itu alias sniper asal Prancis Kanada, keturunan Prancis Kanada itu dikenal. Dia tiba di Ukraina pada Rabu waktu setempat. Pria ini salah satu fenomena dunia, khususnya di kalangan para penembak itu, Mas Bro. Dia lebih dikenal sebagai orang Kanada karena merupakan bagian dari Royal 22E Regiment, pasukan infanteri Angkatan Darat Kanada. Ini kalau di TNI, masuknya TNI AD ya. Iya. Jadi tak banyak informasi tentang Wali, tetapi berbagai sumber menyebutkan pria yang ada bewok-bewoknya dikit lah. Bukan saya. Itu pernah bertugas 2 kali dalam perang di Afghanistan selama operasi di Kandahar. Julukan Wali dia dapatkan antara tahun 2009 sampai 2011 saat mulai membunuh lusinan musuh dengan senapannya di Afghanistan. Pada 2015, Wali dikabarkan pergi ke Irak sendirian untuk memerangi ISIS. Sebagai bagian dari unit JTF, pasukan khusus Kanada, Wali adalah anggota dari kelompok sniper dengan rekor pembunuhan jarak jauh 3.540 meter. Wow, nembak dari jarak segitu jauh. Surprise. Kalau di PUBG agak susah tuh, mesti scope kali 8. Ya, dia pasti scope-nya juga lebih dari itu, kali 8 lebih kayak. Jadi begini, penembak itu kalau di beritanya seperti ini, diterangin seperti itu, lebih lanjut seperti ini. Begini, penembak itu yang good cenderung mendapatkan sekitar 5 sampai 6 pembunuhan per hari. Penembak itu yang great membunuh sasarannya antara 7 sampai 10 orang per hari. Itulah yang mereka kelompok elit penembak itu yang berada di kelas berbeda. Wali masuk kategori penembak itu yang mana? Sumber menyebutkan saat produktif Wali bisa membunuh 40 orang musuh per hari, Mas Bro. Oke. Jadi untuk level penembak itu yang bisa dianggap good itu 5 sampai 6, Mas Bro, per hari menembaknya. Kalau great di atasnya good itu 7 sampai 10. Tapi Wali ini sampai 40 orang per hari. Iya. Waduh, nggak per liter gitu ya. Berapa liter dosanya? Saya nggak tahu, Mas Bro, tapi yang jelas dia di atas abang-abangan di atasnya abang-abangan gitu. Iya. Masalahnya kita kan bangga-banggain bangga-banggain membunuh nih, Bro. Cuman menarik juga ya, dia sampai terlibat untuk
sampai terlibat di perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina, padahal Kanada sendiri ya belum, ya Kanada sendiri nggak secara negara nggak ada keikutsertaan untuk Ya itu dia. Berperang, bahkan ataupun tidak ada keterlibatan untuk. Lah enggak, kan kemarin si Zelensky itu presiden Ukraina sampai bahkan di portal job seeker ya, pencari berita, itu membuka tentara bayaran, lowongan tentara bayaran untuk Ukraina. Kabarnya itu kalau di rupiahkan, karena kan seluruh dunia boleh ikut. Kalau di rupiahkan itu 600 juta satu orang, bro. Itu dari presiden Ukraina ya. Mungkin si Wali ini tertarik kali, bro. Panggilan apa ya jatuhnya gitu ya? Panggilan duit. Oke, jadi bukan atas asas untuk membela demokrasi atau apa ya? Bukan. Ya, orang membela Ukraina ya pasti atau membela Ukraina atau membela Rusia karena belum tahu pokok masalahnya seperti apa ya kan, bro? Ya, ada komentar apa dari sobat negeriku? Oke, Mas Kiri. Saya coba ini ya, dari komentar berita di nomor 3. Ini dari Syahid Dawid Win. Ini komentarnya dari Syahid Win. Oke. Dibilang seperti ini: datang dan persiapkan kuburannya sendiri. Urah. Weh, ngeri. Urah. Gimana ya? Tapi ya kita nggak bisa ngebangga-bangga. Kemudian memang dari konflik soal Ukraina sama Rusia ini memang kita juga nggak tahu ya sampai kapan bisa berakhir ya. Dari Rusia untuk menginvasi ya, bukan perang. Kalau saya sih menilai masih bukan perang sih. Pendudukan. Ya, pendudukan ya. Oke lah, kita nggak usah ribut-ribut ya. Iya. Si ahli perang nanti kita dibilang. Iya lah. Oke. Iya lah ya. Kita cash close. Oke, Bro Aristo. Saat ini saya akan bacain berita nomor 2 populer pekan ini. Kita bacain berita nomor 2 ya. Beritanya seperti apa? Yeah. Ini beritanya viral di sosial media manapun, di TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, terutama di japan.com ya sosial medianya. Jadi gini, headline-nya seperti ini beritanya. Viral perempuan berjilbab menikah di gereja. MUI tegas soal pernikahan beda agama tersebut. Nah, jadi sebelumnya tuh background kasusnya adalah ada satu video di mana video ini diunggah sama salah satu netizen. Videonya adalah tentang pernikahan perempuan berjilbab menikah di salah satu gereja. Ada uskup ya di situ. Diketahui mereka menikah dengan beda agama. Laki-lakinya Nasrani dan perempuannya adalah Islam. Nah, saya bacain. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amir Syah Tambunan angkat bicara soal perempuan berjilbab di Semarang menikah di gereja yang videonya viral di medsos. Amir Syah mengatakan pernikahan dalam Islam adalah suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan yang sah secara syar'i, sehingga halal menjadi pasangan suami istri guna mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kata Pak Amir Syah tersebut kepada JPNN Selasa kemarin. Lalu Amir Syah menegaskan berdasarkan fatwa MUI bahwa pernikahan beda agama itu haram atau tidak sah. Yang dimaksud Amir Syah ialah fatwa MUI nomor 4 Munas 4 Munas 6 MUI 8/2005 tentang perkawinan beda agama. Perkawinan laki-laki muslim dan wanita ahli kitab menurut Qaul Mu'tamad adalah haram dan tidak sah, ya kan? Ujar Amir Syah. Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 dan ayat 1 berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, fatwa MUI seperti itu. Gimana tanggapan Anda?
Kalau saya sih memang karena udah ada ulama ya yang bicara kayak gitu, saya karena nggak terlalu paham, nggak terlalu bukannya ya memang nggak paham malah kan, bukan nggak terlalu, malah nggak paham sekali ya. Saya mencoba untuk mendengarkan pendapat para ulama. Jadi saya intinya nggak mau tahu juga tapi soal ini. Tapi ketika ada ulama atau pimpinan yang agak mengerti lah, mereka paham soal itu, ya saya mau mendengarkan mereka sebagai rujukan untuk menyikapi soal ini. Apalagi juga kan Kemendagri juga bilang, dari Dirjen Dukcapilnya Pak Zudan bilang kalau ya urusan apa ya nikah beda agama itu yang nggak tercatat di Dukcapil. Berarti dia nggak punya buku nikah, terus kakaknya juga kartu keluarga juga beda ya kan? KTP-nya juga masih nggak bisa satu gitu kan? Ya nggak bisa intinya. Tapi cuman kalau ketika ada anak yang dilahirkan dari orang yang berbeda agama itu ya nanti bisa dibuatkan aktanya. Cuman ya aktanya mereka nggak tercatat di Dukcapil. Ya di Dukcapil. Kementerian Agama juga kan? Oke. Ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Oke Mas Bro, ini saya bacain ya berita terpopuler di jpn.com di nomor 2 ya komentarnya. Komentarnya nih dari banyak nih, agak banyak nih. Ini saya bacain beberapa di antaranya ya. Oke. Ini dari Mbak Tanira Kalidium. Ini ada dari Mbak Tanira Kalidium. Agama itu dalam bahasa Jawa ageman. Semua agama itu tujuannya sama, ke sana akhirnya. Kita fokus pada keyakinan kita masing-masing. Tidak perlu repot-repot urusan orang. Oke. Itu dari Mbak Tanira. Satu lagi nih dari Sahdan Nabawi. Setiap semua agama ada aturannya. Ya saya sih nggak mau. Ya cuma memang kita juga menghargai pendapat orang juga, nggak bisa kita apa ya? Judge dia salah atau gimana gitu. Semua orang punya pendapat masing-masing, asal nggak porno lah, itu aja kalau saya. Iya, nggak ngeganggu aja ya, nggak ngeganggu orang lain gitu, nggak ngerugiin orang lain. Betul. Oke Mas Bro, berita terpopuler nomor 2. Oke Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami masih dalam reactionjpn.com. Kita akan membacakan, terutama saya ya, kali ini saya akan membacakan berita puncak yang populer di pekan ini. Nah, apa itu beritanya Mas? Karena seperti ini bro, 2 Crazy Rich ditahan Nikita Mirzani. 2 Crazy Rich Nikita Mirzani bilang begini, mudah-mudahan yang ketiga laki sama bini yang gayanya selangit. Jadi belakangan ini ada fenomena muncul lah Crazy Rich yang di sosial media yang tiba-tiba nih dia nggak tahu dari mana kerjanya apa, tiba-tiba langsung jadi Crazy Rich ya kan? Langsung jadi Crazy Rich ya. Ya, Nikita Mirzani menanggapi hal itu. Jadi memberikan komentar terkait penetapan tersangka Indra Kents dan Doni Salmanan. Yang diketahui Indra Kents dan Doni Salmanan ini adalah menjadi tersangka penipuan dari trading yang ada Binomo dan Quotex ya, itu Doni Salmanan. Nah, wanita kelahiran 17 Maret 1986 itu menyentil kedua YouTuber yang kerap dijuluki Crazy Rich tersebut. Sultan dadakan yang disematkan netizen plus 62 sudah tumbang 2 orang. 1 Indra Kents, 2 Doni Salmanan. Lalu lanjut, mudah-mudahan yang ketiga pemilik skincare laki sama bini yang gayanya selangit tetapi suka bohongin publik, ya kan? Show off pakai duit pencucian uang. Oh, cuman nggak disebutin ya siapa ya 2 laki bini yang disebut oleh. Ya sebenarnya memang dia nggak nyebutin nama sih, cuman itu udah kode keras. Orang-orang netizen juga tahu itu siapa gitu. Dan ternyata dari netizen itu menyudut atau apa namanya langsung menyudutkan siapa itu orangnya, yaitu si Crazy Rich Malang, yaitu Gilang dan istrinya yang punya MS Glow.
Kalau dari netizen Juragan seperti itu ya, cuma 99. memang Nikita Mirzani cuma melempar gitu ya ke floor gitu ya, biar dimakan ya, biar dimakan sama netizen. Nah, pada akhirnya netizen makan akhirnya kan. Iya, makanya dari situ. Tapi ya lumayan juga ya, kayaknya Nikita Mirzani intel ya. Cuma nggak tahu ya nggak gitu juga sih, gitu yang ya kan nggak yang sampai apa ya kayak ngincer gitu kan. Jadi kayaknya kalau dengan narasi seperti ini kayaknya pidananya jadinya kan terkesan nanti ya Iya. jadi dicari-cari gitu kan. Iya. Tapi ternyata di jagat Twitter itu sudah ramai juga perihal hal itu gitu. Orang tersebut beli pesawat jet pribadi itu atas nama siapa dan lain-lain, dari mana gitu. Ya netizen sekarang lebih canggih lah kayaknya ya. Ya cuman ya kalau saya sih rasanya ada ngeri. Cuma kan soalnya kan Nikita Mirzani ngelempar, cuman kan yang pada akhirnya netizen yang makan. Jadinya kalau dari sisi hukum ya, kalau dari sisi hukum Nikita Mirzani yang pasti bilang berkilah nanti ya kalau ada diperkarakan. Ya saya kan nggak nyebut nama gitu kan. Ya, itu pinter nih yang nyebut nih. Iya, itu yang harus dicamkan kan dari omongan Nikita Mirzani. Dia main aman ya bro berarti ya. Ya saya nggak tahu. Cuman kan dia kan pasti yang jelas dia melempar ke floor dan dimakan sama netizen. Oke, ada komentar apa dari Sobat Negeriku? Oke, ini komentarnya dari Pak Arijon ya. Salah pengertian orang negeri plus 62 antara Crazy Rich dengan OKB. Setahu gue itu contoh Crazy Rich seperti Mark Zuckerberg, kaya raya dan low profile, bukan kayak OKB yang baru punya duit beli ini itu terus dipamerin kayak orang baru melek. Jadi intinya ada perbedaan persepsi antara Crazy Rich di Indonesia dengan di luar. Kalau Crazy Rich di luar dia mengacunya Mark Zuckerberg. Iya. Itu karena Crazy Rich itu kan timbul gara-gara film itu Crazy Rich Asian tuh ya. Baru pada mulai itu kan. Iya, kalau Mark Zuckerberg udah bukan Crazy Rich lagi ya. Apa ya dia? Iya. Mark Zuckerberg, siapa tuh pemilik Microsoft? Pemilik ini Amazon, Jeff Bezos. Oh, itu bukan Bill Gates, terus apa namanya? Elon Musk, ya kan? Nggak tahu tuh udah masuk ke asa Crazy Rich, dia masih di atasnya lagi kali. Udah bukan Crazy Rich lagi. Itu crazy, beneran itu. Crazy udah double rich itu. Oke, ada komentar lagi nggak? Kira-kira? Oh iya, nih saya kebacain lagi komentar lainnya karena berita ini cukup menyita perhatian ya. Ini dari Vin Andaresta. Buat pelajaran aja untuk kita dan para selebritis nih. Ingat kesombongan bukan punya kita, tapi dia yang maha kuasa yang pantas menyandang. Mungkin Allah udah murka dengan kesombongan mereka berdua. Dan ingat, harta yang kita punya itu hanya titipan. Salam waras. Gimana ya? Kalau saya sih menilainya karena kan kasusnya Mas Indra Kents dan Mas siapa lagi Doni Salman kan belum ada putusan ya. Kita juga mengajukan soal itu juga. Ya kalau memang itu terbuktinya itu kan ketika udah di persidangan kan. Iya. Ketika mereka lagi diusut kepolisian, jadi polisi bukan pemilik hak untuk menentukan seseorang bersalah. Iya, kecuali sudah ke ranah media hijau ya. Iya, belum ada putusan. Tapi kalau Indra Kents sudah ada putusan, bro. Belum, masih ada di kepolisian. Makanya, yang 20 tahun? Iya, makanya ketika ini udah putusan barulah netizen bisa bilang Indra Kents ini itu. Jadi jangan sampai terlalu dini gitu menghakimi seseorang. Jadi kita kesannya kayak apa? Udahlah, santai aja gitu. Ya toh pengadilannya belum ada gitu. Proses pengadilannya belum ada putusan. Lagi juga urusan mereka ya, bro ya. Maksudnya urusan pribadi mereka gitu loh. Iya. Ya, Oke. Itu Oke bro, itulah sekilas berita 5 populer pekan ini ya. Berita yang paling saya suka itu ternyata ada di populer nomor berapa Mas Bro? Nomor 4 yaitu nomor 4 ya? General Liga Perkasa itu. Ya. Saya soal ini Mas Bro. Nomor 5 Pak Bambang Susantono. Oke lah,
Ya, keren itu lah ya, dua orang itu ya, sosok itu ya. Semoga kita menjadi orang yang bermanfaat seperti mereka ya, setidaknya sekecil-kecilnya. Oke bro, bila mana kita ada salah dari perkataan atau penyebutan nama yang memang tidak sengaja ya, pastinya tidak sengaja, nggak mungkin sengaja. Mohon maaf. Tadi tuh komentar yang tadi nomor 5 tuh Susantono. Iya. Santono kan dia bilangnya, mestinya kan Bambang Susantono, jadi Pak Santono. Ya, saya mohon maaf, semoga dimaafkan dan terus support tim Japan.com, terutama reactionjapan.com agar terus mengudara selalu program-program di Japan.com. Ya, kami pamit, saya Sergio Agasta. Saya Mas Doni Salmaan, Aris Setiawan. Ya, sampai jumpa di reaction pekan depan. Bye.